Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kemarin kita telah belajar mengenai pernyataan dan kalimat terbuka dan juga negasi atau ingkaran. Dan untuk video kali ini kita nanti akan belajar mengenai pernyataan majemuk. Sebelum kita belajar mengenai jenis-jenis pernyataan majemuk, kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari pernyataan majemuk. Jadi pernyataan majemuk itu pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan sederhana dengan berbagai penghubung. Nah, pernyataan sederhana sendiri merupakan pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal. Nah, untuk contohnya, di sini ada contoh yang pertama, Rima adalah anak yang pandai. Nah, Rima adalah anak yang pandai ini merupakan contoh pernyataan sederhana. Lalu ada juga Rima kuliah di UGM, ini juga termasuk pernyataan sederhana. Dan untuk contoh pernyataan majemuk, tadi kan misalnya Rima anak yang pandai kita misalkan P, dan Rima kuliah di UGM kita misalkan Q. Nah, kalimat majemuk itu kan kalimat yang terdiri dari beberapa pernyataan sederhana dengan berbagai penghubung. Nah, kita misalkan kita gunakan penghubung dan, sehingga pernyataan majemuk untuk P dan Q adalah Rima anak yang pandai dan Rima kuliah di UGM. Kita juga dapat gunakan kata penghubung atau, sehingga menjadi Rima anak yang pandai atau Rima kuliah di UGM. Pernyataan majemuk ini dibagi menjadi 4 jenis. Nah, untuk yang pertama itu ada konjungsi, lalu ada disjungsi, implikasi, dan yang terakhir ada biimplikasi. Nah, yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dari dua pernyataan yang menggunakan kata hubung dan. Nah, konjungsi ini biasanya dilambangkan seperti ini, seperti V terbalik. Nah, misalnya ada suatu pernyataan P dan juga suatu pernyataan Q, maka konjungsi dari kedua pernyataan tersebut dapat dinotasikan seperti ini. Nah, ini dapat dibaca P dan Q. Nah, konjungsi ini memiliki sifat simetris, sehingga P dan Q ini akan ekuivalen Q dan P. Ekuivalen ini memiliki nilai yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel kebenaran berikut. Nah, untuk membuat tabel kebenarannya, kita itu mempunyai rumus 2 pangkat N. Nah, misalnya ada dua pernyataan yaitu PQ, maka kita ganti N menjadi 2, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini nanti 4 ini kita buat menjadi 4 baris. 4 baris ini nanti akan kita bagi 2, yaitu 2 pernyataan bernilai benar dan 2 pernyataan bernilai salah. Nah, untuk memudahkan kalian menghafalnya, kalian dapat buat untuk pernyataan P, kalian buat BB, SS. B itu pernyataan benar ya, dan S itu pernyataan bernilai salah. Sedangkan untuk Q, kalian dapat tulis BS, BS. Nah, untuk konjungsi, dua pernyataan itu akan bernilai benar apabila pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua itu bernilai benar. Jadi benar dan benar itu akan bernilai benar. Nah, pernyataan akan bernilai salah apabila salah satu atau kedua pernyataan itu bernilai salah. Jadi apabila salah satu pernyataan itu bernilai salah atau dua-duanya bernilai salah, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Seperti ini ya, benar Q salah, maka konjungsinya bernilai salah. Begitu pula dengan pernyataan P bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka konjungsinya bernilai salah. Begitu pula dengan P bernilai salah dan juga Q bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah. Nah, untuk contohnya, misalnya ada suatu pernyataan. Yang pertama ada pernyataan P, di mana 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6 ini merupakan pernyataan bernilai benar. Lalu ada pernyataan lagi yang kedua, pernyataan Q, di mana 2 adalah faktor dari 6. Nah, 2 faktor dari 6 ini merupakan pernyataan bernilai benar. Nah,
Konjungsi dari kedua pernyataan tersebut, konjungsi dari pernyataan P dan Q ini dapat kita tulis 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 adalah faktor dari 6. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 ini pernyataan P, dan itu adalah kata hubung untuk konjungsi. Lalu 2 adalah faktor dari 6 ini merupakan pernyataan Q. Nah, tadi kan berdasarkan tabel kebenaran, apabila pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka konjungsi dari kedua pernyataan tersebut akan bernilai benar. Maka untuk pernyataan 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 2 adalah faktor dari 6 ini memiliki nilai benar. Nah, selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau notasikan seperti ini. Huruf seperti huruf V. Misalnya terdapat suatu pernyataan P dan suatu pernyataan Q, maka disjungsi untuk kedua pernyataan tersebut dapat dilambangkan seperti ini. Dapat dibaca P atau Q. Nah, tadi kan konjungsi kata hubungnya dan, maka untuk disjungsi ini kata hubungnya atau. Nah, untuk tabel kebenarannya, untuk tabel kebenaran disjungsi, caranya seperti membuat tabel kebenaran konjungsi ya. Karena ada dua pernyataan, maka 2 pangkat n kita ganti 2, maka 2 pangkat 2 4, jadi nanti ada 4 kemungkinan. Nah, 4 kemungkinan itu kita bagi menjadi 2, yaitu 2 pernyataan benar dan 2 pernyataan salah. P kita tulis BBSS, Q kita tulis BS. Nah, untuk disjungsi, pernyataan itu akan bernilai salah apabila kedua pernyataan itu bernilai salah. Jadi apabila pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka disjungsi kedua pernyataan tersebut akan bernilai salah. Disjungsi dua pernyataan itu bernilai benar apabila salah satu atau kedua pernyataan tersebut bernilai benar. Jadi apabila pernyataan pertama benar, kedua benar, maka disjungsinya benar. Nah, bila salah satunya bernilai benar, misal P-nya benar, S-nya salah, maka disjungsinya bernilai benar. Begitu pula bila P-nya salah, Q-nya benar, maka disjungsinya bernilai benar. Untuk contohnya, misalnya ada pernyataan P di mana Rita belajar matematika, di mana pernyataan ini bernilai benar. Lalu ada pernyataan Q, yaitu adik bermain di halaman, di mana pernyataan ini merupakan pernyataan bernilai benar. Maka disjungsi untuk kedua pernyataan tersebut dapat kita tulis Rita belajar matematika atau adik belajar di halaman. Nah, Rita belajar matematika itu pernyataan P, atau itu merupakan kata hubung untuk disjungsi, dan adik belajar di halaman itu merupakan pernyataan Q. Nah, berdasarkan tabel kebenaran tadi, apabila pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka disjungsi untuk kedua pernyataan tersebut akan bernilai benar. Selanjutnya ada implikasi. Nah, implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika titik-titik maka titik-titik. Nah, implikasi dapat dinotasikan seperti ini. Misalnya ada suatu pernyataan P dan suatu pernyataan Q, maka implikasi dari kedua pernyataan tersebut dapat kita tulis seperti ini. Dibaca jika P maka Q. Nah, tadi kan kata hubungnya jika titik-titik maka titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi P dan Q. Jika P maka Q. Nah, dapat pula kita baca P berimplikasi Q, atau dapat pula kita nyatakan sebagai ini. Q hanya jika P, Q jika P, P syarat cukup bagi Q, dan dapat pula kita nyatakan Q syarat perlu bagi P. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel kebenaran berikut. Nah, untuk
tabel kebenaran implikasi, caranya sama seperti sebelumnya. Karena memiliki dua pernyataan, maka 2 pangkat n, n-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi nanti ada 4 kemungkinan. Nah, 4 kemungkinan itu kita bagi 2, yaitu 2 pernyataan bernilai benar dan 2 pernyataan bernilai salah. Seperti tadi, P kita tulis BB SS dan Q kita tulis BS BS. Nah, implikasi itu hubungan sebab akibat. Nah, sebab di sini disebut juga antecedent, di mana sebab itu merupakan pernyataan P, dan akibat atau konsekuen itu pernyataan Q, yaitu pernyataan yang kedua. Nah, implikasi dari dua pernyataan itu akan bernilai salah apabila sebab itu bernilai benar dan akibat itu bernilai salah. Jadi di sini sebab bernilai benar dan akibat bernilai salah, maka implikasi kedua pernyataan tersebut akan bernilai salah. Untuk yang lainnya akan bernilai benar. Nah, P itu sebab, Q pernyataan kedua itu disebut akibat. Nah, contohnya misalnya ada pernyataan P di mana hari ini langit mendung. Lalu ada pernyataan hari ini turun hujan. Implikasi dari kedua pernyataan ini dapat kita tulis, jika hari ini langit mendung, maka hari ini turun hujan. Nah, tadi kan implikasi itu penghubungnya jika titik-titik maka titik-titik, maka titik-titiknya kita ganti P dan Q ini, maka jika P maka Q. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya diketahui pernyataan pertama yaitu 2x plus 1 sama dengan 11, dan pernyataan kedua yaitu pernyataan Q, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menentukan nilai X agar P berimplikasi Q bernilai benar. Untuk menjawabnya kita cari dulu nilai kebenaran dari pernyataan Q, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, ini merupakan pernyataan bernilai benar. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa implikasi itu hubungan sebab akibat. Nah, P ini disebut juga dengan antecedent, sedangkan Q ini merupakan akibat atau konsekuen. Nah, karena Q bernilai benar, maka berdasarkan tabel kebenaran, apabila Q bernilai benar, maka implikasi tersebut akan bernilai benar apabila pernyataan pertama atau antecedent ini bisa benar, bisa salah. Sehingga dapat kita jawab untuk P ini dapat bernilai benar, bisa pula bernilai salah. Dan implikasi P berimplikasi ini akan tetap bernilai benar. Nah, maka X ini dapat kita ganti dengan angka berapapun yang termasuk bilangan real, sehingga dapat kita tulis P berimplikasi Q, atau kita tulis 2x plus 1 sama dengan 11 berimplikasi 12 dibagi 4 sama dengan 3 ini bernilai benar untuk semua X yang termasuk bilangan real. Selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang berbentuk titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Misalnya ada P merupakan pernyataan dan Q juga pernyataan, maka biimplikasinya dapat dinotasikan seperti ini. Dapat dibaca P jika dan hanya jika Q. Nah, biimplikasi ini dapat disebut juga dengan implikasi dua arah. Untuk tabel kebenarannya, untuk tabel kebenaran biimplikasi, cara membuatnya sama seperti tadi. Karena ada dua pernyataan, yaitu misalnya ada pernyataan P dan pernyataan Q, maka rumusnya kan 2n, n kita ganti 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nanti ada 4 kemungkinan. 4 itu kita bagi 2 pernyataan benar dan 2 pernyataan salah. Kita tulis seperti tadi, P itu BB SS, Q itu BS BS. Biimplikasi dua pernyataan itu akan bernilai benar apabila pernyataan pertama
dan pernyataan kedua ini memiliki nilai yang sama, baik itu benar maupun salah. Jadi misalnya pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka biimplikasi kedua pernyataan ini akan bernilai benar. Begitu pula untuk apabila pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka biimplikasi kedua pernyataan tersebut akan bernilai benar. Nah, selain itu akan bernilai salah. Jadi ingat ya, biimplikasi itu bernilai benar apabila pernyataan pertama dan kedua itu memiliki nilai yang sama, yaitu benar atau salah. Untuk menentukan kebenaran nilai biimplikasi, dapat pula digunakan tabel kebenaran dengan meninjau pernyataan ini. Jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Nah, untuk tabel tabel kebenarannya dapat kalian baca sendiri ya. Contoh soalnya, tentukan nilai X agar 2X plus 3 sama dengan 7 jika dan hanya jika 5 adalah bilangan prima bernilai benar. Nah, untuk menjawabnya kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan 2X plus 3 sama dengan 7 ini kita misalkan merupakan pernyataan P. Lalu 5 adalah bilangan prima ini kita misalkan bilangan Q, di mana 5 adalah bilangan prima ini pernyataan bernilai benar. Maka berdasarkan tabel kebenaran, apabila Q bernilai benar, maka agar biimplikasi dua pernyataan bernilai benar, maka P itu harus bernilai benar. Sehingga maka agar P ini bernilai benar, maka kita itu harus mencari nilai P terlebih dahulu, yaitu ada dimana 2X plus 3 sama dengan 17, kita pindah ruaskan 3-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi 2X sama dengan 17 min 3, sehingga 17 min 3 itu 14, sehingga kita temukan X sama dengan 7. Jadi 2X plus 3 sama dengan 17 jika dan hanya jika 5 adalah bilangan prima bernilai benar untuk X sama dengan 7. Agar kalian lebih jelas mengenai materi negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, kalian bisa perhatikan tabel berikut. Nah, jadi di sini ada tabel ringkasan untuk materi kalimat majemuk. Bisa kalian lihat di sini di bahan ajar juga sudah saya lampirkan. Lalu untuk ingkaran atau negasi pernyataan majemuk, kalian bisa melihat pembuktiannya di bahan ajar. Di situ juga sudah saya berikan penjelasannya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai pernyataan majemuk. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.